untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Guru Mangaloksa dan silsilah Toga Hasibuan, si Opat Pisoran. Guru Mangaloksa adalah keturunan Hasibuan. Pada suatu hari, beliau berburu ke hutan. Kebetulan Guru Mangaloksa mahir menggunakan sumpit atau ultop. Sewaktu berburu, dia berhasil menyumpit seekor burung yang konon katanya sebesar kambing. Namun burung tersebut tidak langsung mati, malah terbang. Guru Mangaloksa pun mengikuti burung tersebut, teman. Namun tanpa disadari, beliau sudah semakin jauh dari kampung. Ketika dia sadar, dia tidak mengenal tempat itu. Namun tiba-tiba dia melihat asap dan ia pun mencari tahu asal asap tersebut. Dan akhirnya Guru Mangaloksa sampailah ke Silindung, sekarang Tarutung. Ternyata kampung tersebut milik marga Pasaribu. Pada saat itu, kampung sudah dilanda teror, teman. Di kampung tersebut, sering didatangi burung Raja Wali berkepala 7 yang suka memangsa anak-anak dan hewan ternak. Ya, sudah banyak cara yang dilakukan Raja Pasaribu untuk mengusir burung tersebut. Namun hasilnya sia-sia belaka. Akhirnya Guru Mangaloksa yang pandai menggunakan sumpit dan juga sakti itu menawarkan diri untuk membunuh burung tersebut. Dan akhirnya dia berhasil membunuh burung Raja Wali berkepala 7 itu. Sebagai imbalan, Raja Pasaribu memberikan seorang putrinya untuk dijadikan istri oleh Guru Mangaloksa. Setelah Guru Mangaloksa menikah dengan Boru Pasaribu, Guru Mangaloksa berniat meminta sedikit tanah untuk bertani kepada mertuanya, yaitu Raja Pasaribu. Sehingga dia mengutus istrinya untuk menghadap sang raja. Namun ternyata terjadi salah paham, teman. Guru Mangaloksa meminta sedikit tanah yang oleh Raja Pasaribu diartikan berbeda. Dia pun memberikan tanah dalam tandok, tempat beras atau padi untuk dibawa Boru Pasaribu ke suaminya atau Guru Mangaloksa. Melihat hal itu, Guru Mangaloksa sakit hati terhadap mertuanya. Namun dia tidak ingin bertengkar dengan mertuanya, teman. Akhirnya, dia memikirkan sebuah siasat untuk mengelabui mertuanya dan menyuruh mereka untuk keluar dari kampung tersebut. Guru Mangaloksa membuat seolah-olah kampung mereka sedang dikepung musuh. Kemudian dia meletakkan poring atau sebuah tanaman yang jika dipijak akan menimbulkan bunyi seperti letusan senjata. Ketika dia menyampaikan kabar bahwa kampung telah dikepung musuh, mertuanya pun panik dan berlari keluar. Tiba-tiba dia menginjak poring tadi, teman. Mertuanya mengira itu adalah suara letusan senapan atau bodil musuh. Akhirnya Guru Mangaloksa berhasil mengajak mertuanya mengungsi. Sejak kejadian itu ada ungkapan dalam masyarakat suku Batak, Pasaribu nadilele ni poring, atau Pasaribu yang dikejar poring. Dalam perjalanan ke pengungsian bersama mertuanya, Guru Mangaloksa meminta izin kepada mertuanya untuk kembali ke kampung untuk melihat keadaan. Dan mertuanya pun merestuinya. Dalam perjalanan, pas di tepi Aik Situmendi, anak pertama Guru Mangaloksa pun lahir. Anak itu diberi nama si Raja Nabarat. Nabarat artinya yang berlawanan. Saat itu Guru Mangaloksa menyadari perbuatannya terhadap mertua atau hula-hula bahwa itu sebenarnya bertentangan. Kemudian lahirlah anak kedua yang dinamakan si Raja Panggabean, yang artinya sejahtera. Guru Mangaloksa melihat
Walaupun dia telah berbuat salah terhadap mertuanya atau hula-hulanya, tetapi dia masih diberikan kesejahteraan atau hagabeon oleh Oppo Mulajadi Nabolon. Kemudian anak ketiga lahir dan diberi nama si Raja Huta Galung. Dan anak keempat diberi nama si Raja Huta Toruan. Adapun marga-marga keturunan Guru Mangaloksa adalah si Raja Nabarat yaitu marga Huta Barat, si Raja Panggabean yaitu marga Panggabean, si Morangkir, si Raja Huta Galung yaitu marga Huta Galung, si Raja Huta Toruan yaitu marga Huta Pea, Lumban Tobing, dan beberapa memakai Huta Toruan. Keempat anak ini dikenal dengan si Opat Pusoran. Dulunya sesama si Opat Pusoran tidak boleh saling menikahi. Namun seiring berjalannya waktu teman, sesama si Opat Pusoran sekarang sudah bisa saling menikahi. Hal itu tidak melanggar adat. Nah teman, monumen Guru Mangaloksa bertempat di samping rumah kapal Salib Kasih, Siatas Barita. Pertanyaan dan peletakan batu pertama monumen Guru Mangaloksa dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2015. Dihadiri dari banyak pihak yang mendukung acara pelaksanaan pembangunan monumen tersebut. Iya, peletakan batu pertama dari keturunan Huta Barat. Dilanjutkan dari Panggabean, Huta Galung, dan Lumban Toruan. Ketua Pembangunan Monumen Guru Mangaloksa, Boruni Guru Mangaloksa. Serta dari hula-hula Simatupang yang batunya dibawa langsung dari makam Raja Simatupang di Huta Parusoran Aek Natio Muara. Dan dilanjutkan oleh Pasoribu serta perantau. Iya teman, lokasi peletakan batu pertama dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Polres Taput. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Guru Mangaloksa dan silsilah Toga Hasibuan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.